firman itu akan berakar, bertumbuh, dan berbuah pada waktunya. Pimpinlah kami semua dengan kuat kuasa Roh Kudus, ke dalam tangan-Mu kami menyerahkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam bagi kita amak inang dengan pose semuanya. Sama remaja yang terkasih. Firman Tuhan untuk hari ini yang menjadi khotbah kita adalah dari Roma 12 ayat 1 sampai 8. Minggu hari ini adalah minggu ke-21 setelah Trinitatis. Boleh slide-nya ini? Oke. Roma 12 ayat 1 sampai 8 saya akan bacakan untuk kita. Mari kita simak dengan segenap hati. Persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikianlah juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia itu untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia itu untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia itu untuk menasihati, baiklah ia menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Demikian firman Tuhan. Amina. Saya berharap remaja semua stop HP. Boleh? Boleh diletakkan HP-nya di depan semuanya? Ya, konsentrasi ya. Mendengarkan firman. Ini kita berbicara tentang ibadah. Kita berbicara tentang ibadah yang sejati. Kalau kita lihat apa sebenarnya arti beribadah. Kalau kita lihat arti beribadah secara ilmu tata bahasa Indonesia adalah mencari atau mendekatkan diri kepada Tuhan atau penciptanya, supaya dia boleh sejalan dan seturut dengan siapa itu penciptanya. Dia akan melakukan perintahnya dan dia tidak akan melakukan apa yang dilarang. Itu artinya beribadah secara umum. Semua orang pada saat itu sibuk beribadah. Kalau kita lihat orang Jepang, siapa yang disembah orang Jepang? Remaja siapa? Biasanya mereka menyembah matahari. Lalu kita melihat orang Hindu dan Buddha menyembah apa? Lebih cenderung patung. Kita tidak tahu apa yang terjadi di situ. Kita tidak hakimi mereka.
Tapi apa yang kita lihat, mereka mendekatkan diri kepada Buddha-Buddha mereka dan dia buat seperti patung. Orang kita zaman dahulu, waktu orang tua kita zaman dahulu belum dapat memention apa yang disembah pada saat itu. Yang disembah pohon yang besar. Kalau ada pohon yang besar, maka orang tua kita zaman dahulu mungkin ini kebesaran Tuhan. Ini di sini mungkin roh Tuhan. Itu ketika agama tidak ada. Masing-masing orang untuk berlomba mencari di mana dia menemukan kedekatan hati untuk mendapat sebuah perintah. Mana yang saya harus lakukan, mana yang tidak. Itulah tujuan orang beribadah. Tapi kita lihat dari segi Alkitab mengajar. Ketepatan ini judul kita adalah ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati. Kita semua ini setiap hari Minggu beribadah kepada Tuhan. Tapi kita harus cek apakah kita sesungguhnya sudah melakukan ibadah yang sejati. Ada beberapa poin yang kita lihat. Apa itu ibadah yang sejati? Amak inang, ibadah yang sejati adalah ibadah yang dilakukan secara totalitas. Jadi kalau beribadah di gereja, tidak ada lagi harusnya di situ nyampe, tidak ada lagi talking, tidak ada lagi membuka-buka HP, apalagi remaja yang terkasih ya, tidak ada lagi karena kita fokus kepada siapa yang akan kita sembah, siapa yang akan kita dengar. Jadi tidak ada. Kita harus bisa standby 2 jam dulu dengan fokus kepada Tuhan. Totalitas. Naido mau di HKBP mau dengan percolo wajib 3 ayat. Ayat percolo siang joloi anu lebih butuh di bawah pohon mangga. Kalau dipikir masuk. Kan kalau itu semua ini buta ke semua ini loh. Kalau dipikir saja jela bro, di buta kan saja jela loh, anak ngali orang kalau perlu asik. Saja jela loh gereja. Jadi kalau dipikir mana deh, datang semua masuk. Baru ayat kedua duduk dengan tenang. Ayat ketiga siap menghadap Tuhan karena sudah berdiri. Jadi di situ dikatakan di dalam nama Allah Bapa sesungguhnya kita fokus kepada Tuhan. Mau ada pun mau ada pun yang salah, mau ada pun yang gimana, kita fokus kepada Tuhan. Coba kita praktekkan dulu itu. Karena yang kita tujukan secara totalitas itu adalah kepada Tuhan. Bukan kepada orang lain, bukan kepada pengelola, bukan kepada pendeta, tapi kepada Tuhan. Dan Tuhan melihat apa yang kita kerjakan sepanjang ibadah. Apa yang kita pikirkan sepanjang ibadah. Kalau semua ini rohana di son, ayo sepakat. Tentang mana dengan riset di bukan baik, makanan bukan baik. Kalau semua ini, amat inang mari kita fokus kepada beribadah. Tuhan katakan secara totalitas dan aktif. Jadi beribadah itu sebenarnya bukan hanya di sini. Beribadah itu mulai buka mata di pagi hari, bangun kita mungkin jam 5 sampai tidur jam 11 malam. Itu semua adalah rangkaian ibadah. Apakah kita sedang bekerja? Apakah kita sedang melaksanakan tugas kita di rumah? Apakah kita sedang jualan? Apakah kita... Itu semua satu rangkaian ibadah yang hidup. Saya hidup ke Tuhan, ibadah yang sejati adalah aktif. Jadi bukan pasif namanya. Aktif. Apa yang melakukan? Selalu bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang berkenan bagimu untuk melakukan hari ini, sepanjang hari ini. Itulah ibadah. Makanya itu di dokter Isona paling utama, di dokter si Paulus untuk jemaat di Roma. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, bukan yang mati. Makanya kalau kita sudah meninggal baru kita doakan, tidak ada hubungan. Di situ
meninggal seseorang, tidak ada lagi doa untuk dia. Ibadah yang kita lakukan tujuannya menghibur orang yang hidup, bukan untuk orang mati. Karena Tuhan menginginkan persembahan yang hidup. Lalu yang kedua, ibadah sejati adalah ibadah yang kudus. Bagaimana kira-kira ibadah yang kudus? Ayo lo sifat tuh dari cepet, anak lebat dulu remaja, tadi cepat bangun nggak ya? Cepat bangun remaja semua, nggak ada yang terlambat. Puji Tuhan. Biasa kadang-kadang karena membangun anak-anak, mau keluar kita punya tanduk karena lama, atau bapak-bapak lama udah tahu masuk jam 7:30, bangun jam 6:30 kapan lagi mandi. Ini yang bisa membuat tanduk mulai naik. Kalau zaman dulu, zaman opung kita, hari Sabtu udah disediakan bajunya, besok beribadah, baju ini. Jadi pagi-pagi kita langsung cepat. Itu zaman dulu. Kalau sekarang saya tidak tahu bagaimana. Tetapi kita harus mempersiapkan seluruhnya, karena kita mau persembahan ibadah itu yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Karena ada Roh Kudus, kita tidak akan mungkin kudus kecuali ada Roh Kudus yang menguduskan kita. Inaido, ketika kita mengenal Tuhan, menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, di saat itulah Roh Kudus dimeteraikan ke dalam hidup kita. Itulah yang menguduskan kita. Itu juga yang menguduskan kita ketika kita sedang beribadah dan beraktivitas sepanjang satu hari. Yang ketiga, ibadah yang berkenan kepada Allah. Ibadah yang berkenan kepada Allah itu menyenangkan Tuhan. Ada banyak ibadah sekarang ini menyenangkan hati atau menyenangkan mama. Aku disuruh mamanya jadi kor di remaja. Aku hanya pengen supaya mama senang saja. Tidak ya, kalau remaja kita tidak seperti itu. Tapi menyenangkan Tuhan. Aku terpaksa nyakor. Padahal kami arisan, sesudah kor kami ada yang sesudah kor langsung pergi karena dia arisan. Kebayang nggak gitu ya, ibadah yang sejati, ibadah yang berkenan bagi Tuhan, yang mana ini yang sekarang yang kita kerjakan. Ini sangat berat sebenarnya. Ini firman Tuhan dan harus disampaikan. Kalau beribadah, beribadahlah dengan serius. Kebayang nggak kita, Tuhan saya hanya for baik-baik. Menyenangkan Tuhan nggak atau menyenangkan kita sendiri? Yang berkenan bagi Tuhan ibadah yang menyenangkan Tuhan. Makanya kalau ada ibadah sekarang ini adalah bagaimana menjadi seperti entertain. Makanya banyak ibadah kalau perlu musik banyak. Karena kalau nggak ada musiknya rasanya tidak full, tidak dekat ke Tuhan. Ini harus ibadah jingkrak-jingkrak supaya dekat ke Tuhan. Tapi cek dulu apakah itu tujuannya menyenangkan diri. Kalau sekolah minggu, saya setuju menyenangkan diri. Karena sekolah minggu belum tahu mana yang baik, mana yang tidak baik. Belum semua sempurna. Mereka pengen baca kitab suci, doa tiap hari doa. Mereka pengen menyenangkan, kalau perlu bikin musik. Makanya kurang itu musik di sekolah minggu. Mari kita doakan sekolah minggu harus banyak, harus bergembira. Karena belum tahu dia hanya tahu kalau datang ke gereja itu senang, hati senang. Tapi makin dewasa iman bukan lagi untuk hanya diri sendiri, tapi Tuhan senang dan ya. Aku mau beribadah kepada Tuhan. Aku rindu Tuhan disenangkan. Kalau Tuhan disenangkan, otomatis kita pasti dibahagiakan Tuhan. Harus berubah mindset teman-teman. Jadi ada yang menyenangkan Tuhan, yaitu praising to God. Praising to God. Berhenti kita menyenangkan diri sendiri kalau beribadah. Ini yang perlu. Makanya zaman sekarang ini kalau kita lihat gereja-gereja reform sangat keras. Saya kadang salut dengan mereka. Remaja bisa 3.000 orang, tapi diam semua 5 jam.
untuk ajaran yang benar. Ajaran yang memang tegas. Beribadah, firman mengajar, harus itu. Kita memang sedikit agak lembek. Amang bilang, hanya firman Tuhan yang membuat anak-anak kita ini akan menjadi karakter yang baik. Jadi kita harus belajar untuk terus beribadah di rumah, dan orang tua menjadi contoh pada kita. Lalu apa sih sebenarnya tujuannya? Kenapa kita harus repot-repot beribadah? Kenapa kita harus serius beribadah? Itu ada jelas itu ya, kalau kita baca ayat 2, baru ayat 4 dan 5. Apa tujuannya semua ini kita lakukan? Yang pertama katanya supaya tidak serupa dengan dunia ini. Dunia ini tidak butuh hanya orang pintar saat ini. Bukan hanya orang pintar, tetapi butuh orang pintar dan beriman. Orang pintar dan beriman itu akan menunjukkan karakter yang luar biasa yang siap dipakai oleh Tuhan. Jadi anak poso kami, anak remaja kami, dua ini harus ingat. Tidak cukup dengan kepintaran, harus dengan topangan iman. Itu makanya setiap kita mengambil tes-tes zaman sekarang bukan hanya kepintaran, tapi spiritual tes ya, supaya melihat karakter kita ini apa, supaya tidak serupa dengan dunia. Kita makin dekat ke Tuhan, makin dekat supaya tidak serupa, supaya kita mendengar apa yang dilarang, apa yang dibolehkan oleh Tuhan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, berubah mindset ke hati yang paling dalam. Ini kita harus berubah, bukan hanya dikikis-kikis di luar gitu ya. Harus masuk ke dalam hati kita yang paling dalam. Berubah akal ini semua, mindset kita berubah. Dengan ibadah itu pasti, karena ada Roh Kudus. Roh Kudus mampu menembus setiap hati, mampu menembus setiap jiwa. Roh Kudus itu bisa merubah mindset kita. Baru yang ketiga dikatakan di sini, dapat membedakan mana kehendak Allah, apa itu baik, apa itu tidak baik. Mulai disukum aja kita. Molo, ada tuh di Alkitab kayak dilarang Marisa. Molo aman. Jangan dong aja. Jangan dong bisa dilarang memang. Ini itu sepakat. Gabe kalah kita berdebat dengan kaum ama ya. Harus dilarang musuhnya. Tetapi kita harus lihat bahwa mampu kita membedakan mana yang baik, mana yang bagus untuk kita, memperbaiki hidup kita enggak. Ini kalau kulakukan. Makanya dikatakan Tuhan, persembahkan tubuhmu. Saya beri serta di dalam menyinggung nama Risa serta di bodoh. Jadi kalau saya beri di iklan nama Risa ini, tapi yang jadi iklannya merokok dapat membuat kanker paru-paru. Apa di situ ya? Lupa saya kata-katanya. Dan ditunjukkanlah gambar yang bolong. Pernah yang lihat itu? Yang bolong di leher. Coba kebayangkan. Tetapi kita masih lakukan terus. Padahal Tuhan katakan, persembahkanlah tubuhmu. Tubuh ini loh, tubuh ini dipersembahkan. Mulut kita masuk ya kak, nama baik bolong laki-laki. Nggak jelas di situ iklan netong dah. Nah kalau kata apa ya? Anak perlu disi merokok dapat menyebabkan bla 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 bla. Jalan kita disigap namanya angkat. Berarti tidak berkenan kepada Tuhan. Melubui dia orang yang mau nama kelamaan habis nih. Sayang nanti. Kan sayang dirasa dah ya. Kopi-kopi mulai hidup yang berkenan kepada Tuhan. Baru berikutnya adalah bisa menyatu. Kalau melakukan ibadah yang sejati, kita bisa menyatu. Karakter Amang sama dengan Kinang sama dengan Amang sama berbeda, tapi bisa jadi satu karena kita sedang melaksanakan ibadah yang sejati. Jadi kalau Amang misalnya karakter A dengan beda tapi tidak menyatu,
melakukan ibadah yang sejati kah? Karena biasanya kalau kita melakukan ibadah yang sejati itu di dalam Tuhan, satu Tuhan, satu kuasa. Gak mungkin beda Yesus nyamang ini dengan yang ini, gak beda, satu. Kuasanya sama, oknumnya sama, pribadinya sama. Lalu mengapa saya tidak bisa bersatu dengan Inang berusulan juta? Ada apa? Mungkin saya harus terbawa sendiri. Jangan-jangan ibadahku belum ibadah yang sejati, yang berkenan kepada Allah. Karena tidak mungkin Tuhan yang sama membedakan kita di dalam kasih. Tidak mungkin. Nah itu cuma mula-mula kalau kita lihat, nah ada dia kalau dibuat tuh gereja, ketahuan bah rame-rame kue, ada bapak nah cuma mula-mula seperti itu karena mereka begitu dekat dengan Tuhan, begitu serius dengan Tuhan, begitu fokus dengan Tuhan, begitu totalitas dengan Tuhan, sehingga mereka satu. Jadi tidak mungkin kita bersatu tanpa kita datang ke gereja ini melakukan ibadah yang sejati, yang berkenan kepada Tuhan, yang menyenangkan Tuhan. Ada yang orang ke gereja, roh melayani, roh gereja, roh di kantor untuk menyenangkan diri sendiri atau supaya saya terkenal, supaya saya hebat, itu akan sulit menyatu. Karena hanya ibadah yang sejatilah menunjukkan kesatuan. Makanya itu kondisi nanti walaupun banyak tubuh, ada tangan, ada kaki, kan sudah tidak tempat. Kalau semua tingkat kaki, bagaimana kira-kira? Harus ada kepala, ada mata, tapi bisa menyatu. Karena apa? Ada Yesus yang sama di hati kita masing-masing. Kalau belum Yesus yang sama di hati kita, sangat sulit bersatu. Makanya kalau kita lihat, udah pun senior, udah pun junior, udah pun setengah junior, kalau tidak Yesus di hatinya, sangat sulit menyatu dengan orang lain. Karena hanya Yesuslah yang menyatukan. Kalau karakter kita sangat berbeda, karakter latar belakang kita berbeda-beda, tapi ada satu yang menyatukan pribadi, yaitu Yesus Kristus. Itulah yang menyatukan kita semua. Amin. Ada tujuan terakhir, supaya semua kita melakukan pelayanan. Dikatakan di sini tadi, kalau ada yang mau bernubuat, bernubuatlah. Kalau ada yang mau menasihati, menasihatilah. Kalau ada yang mau mengajar, mengajarlah. Kalau ada yang mau membagi sesuatu, kata Manginan, kalau membagi sesuatu itu juga karunia. Jadi mau larunan yang membagi-bagi yang di pesta kotilo, bagi ke sekolah minggu, itu karunia juga. Jangan merasa kita itu bukan karunia. Kepada siapakah itu ditaruhkan? Hanya Tuhan yang memberikan itu kepada setiap orang, tidak untuk semua. Itu pilihan Tuhan untuk orang yang membagikan sesuatu untuk banyak orang, untuk kerajaan Tuhan, untuk kehidupan kekal. Itu adalah karunia. Enggak main-main itu amanah, enggak kepada semua. Bahkan pemimpin, karunia pemimpin. Kita semua adalah pemimpin, terutama kaum bapak, pemimpin di tengah keluarga. Itu karunia. Baru dikatakan di sini bermurah hati. Jadi kalau kita lihat ada orang tertentu, kalau dibereng berat, ada nama sahib di keluarga, langsung hatinya, kita tolonglah. Itu adalah karunia, bukan karena dibuat-buat. Pilihlah di mana karunia kita mengenal, untuk kita lakukan, untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Itulah persembahan kita, ibadah yang sejati. Baru berikutnya mengenal, kira-kira setelah kita melakukan ibadah yang sejati, apa ya kira-kira kelihatan dalam hidup kita? Apa yang
melakukan ibadah yang sejati ini tiap hari? Yang pertama, pasti berbuah banyak. Pasti berbuah banyak. Itu firman Tuhan. Makanya di Yohanes 15 itu cara, ada pokok, ada kebun. Kebun Allah Bapa, pokok adalah Yesus, kitalah caranya. Orang yang nempel kepada pokok anggur yang benar, dia akan berbuah. Yang beribadah tetap kepada Tuhan, dia akan berbuah lebat. Bukan hanya sedikit, buahnya manis dan bisa dicicipi oleh banyak orang. Yang kedua, kita bisa lihat mengasihi. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, mengasihi sesama seperti diri sendiri. Itu selalu sering kita dengar kata-kata itu, tapi melakukannya tidak gampang. Ini adalah buah dari orang yang selalu melakukan ibadah yang sejati. Dan yang terakhir, berani bersaksi. Harus berani kita bersaksi. Tadi lagu kita remaja sepertinya bagaimana Amina? Kurang kencang ya. Coba dulu nyanyi dulu sekali. Karena tadi benar-benar saya sedih karena kalian latihan bagus gitu loh. Tadi si Jo yang si Jeremy yang bawa gitar, udah semangat banget dia gitar dengan alunan. Yang sini tolong udah diajari harus berkobar bernyanyi dengan serius, tidak main-main. Ada waktunya main-mainnya sayang ya. Ada waktunya. Tapi ini waktunya beribadah. Suara, coba Jeremy. Gua dulu ditanya. Dan suara, tolong buka handphone. Kalau ini bisa buka handphonenya. Karena saya lihat tadi handphone handphone kalian ya. Coba udah buka handphonenya. Karena tadi ada yang masih buka handphone. Itu yang perhatikan. Apa lagunya? Siap dulu. Jadi sebelum kita call, kita siapkan dulu ya. Oke, coba dulu lagunya yang benar. Buat suaranya.
Kalau boleh yang di sini saling melirik lah toh. Kalau jauh-jauh, karena saya lihat kalian, saya perhatikan semua gitu. Karena Inang selalu bekerja di gereja, sampai pulang semua baru Inang pulang ke rumah. Termasuk remaja, jam 11, jam 10, jam berapa? Terus Inang maaf jam 11, oke terakhir jam 11 saya keluar dari konsistory. Jam berapa ini? Tapi mereka konsisten. Jam sebelum jam 11 pulang yang 6. Jadi saya lihat kalian sesama kalian ini sampai jam 11. Kapan malam minggunya ke tempat lain? Mending yang dekat aja. Ya, itu karena disinilah kita berinteraksi, bisa melihat Tuhan kita, bisa saling membangun di dalam Tuhan, berfellowship, untuk kita bisa semakin melihat mana kehendak Tuhan di dalam seluruh hidup kita. Dan yang terakhir, refleksi dalam diri sendiri. Kalau Tuhan katakan di episode tadi ya, Joshua sangat jelas refleksinya. Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Kalian terserah kalian, katanya sama semua orang. Dia kumpul semua penatua, para imam-imam, para orang-orang yang hebat, para senior. Terus dia katakan, itu di akhir hidupnya sudah mau meninggal dia. Lalu dia katakan, terserah kalian mau pilih mana Tuhan kalian, mau menyembah siapa kalian, mau beribadah ke siapa kalian, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ima tabuah di jabut tangannya. Itulah kita bawa ya anakku semua, remaja yang terkasih. Kalau Inang sangat konsen dengan remaja, karena remaja ini kalau salah kita mendidik salah lah ke atas nanti. Kalau Nakosu sudah kuat, sudah mulai mantap juga. Kalau remaja ini harus kita aju-aju sama. Jadi tolong dulu kalau misalnya agak-agak sedikit menyakitkan, sabar kita. Ya memang begitulah perkembangan. Tapi kita yakin mereka ini adalah orang-orang yang hebat ke depan. Jadi kita terus perhatikan mereka. Jadi yang paling utama tadi refleksi diri adalah aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Mari itu kita katakan dalam hidup kita, dalam hidup semua anak Inang, di rumah tangga, mulai sesempat dibaca saat-saat ayat, apa masa pasal, renungan yang setiap hari kita kasih, boleh. Atau kalau tambah lagi renungan dari tempat lain, silakan. Tapi kita akan tetap kirim renungan itu. Masalah tidak baca atau tidak, itu urusan amat Inang dengan Tuhan. Urusan kami selesai. Karena tugas gembala menurut saya harus tetap memberikan firman Tuhan daily. Karena sekali selalu bersemangat. Setiap orang yang dilayani bukan hanya orang anak Inang. Gereja-gereja sebelumnya pun kita kasih juga. Karena kadang-kadang gembalanya atau pendekannya tidak memberikan tiap hari, yang memang di-create sendiri. Bernyanyi kami berdua di tengah malam, itu tidak gampang, dari hati yang paling dalam. Dan semua orang-orang yang kita layani, orang-orang dari lapas, dari orang narkoba, dari segala macam, kita kumpul di satu grup dan kita kasih firman setiap hari untuk bisa berakar, bertumbuh, berbuah. Kita ini harus lebih maju nanti. Waktunya kita untuk maju, karena hanya orang yang beriman lah akan maju, termasuk anak-anak kita, supaya tangguh dia menghadapi masa ini. Ini berat, ini sekarang tantangan. Hari ini pemimpin kita dilatih ya, kita nggak tahu kemana arahnya ini. Kita tahu Prabowo keras, dan saat ini teman-teman kami di Papua bersedih karena Jokowi sudah, mereka sangat cinta Jokowi. Jalan-jalan di sana namanya Jalan Jokowi. Karena hanya Jokowi yang selama ini memperhatikan jalan-jalan di Papua, sehingga sebahagian sudah bisa. Yang lain tidak memperhatikan, menang di konsep. Konsepnya bagus banget. Konsepnya sama kita. Orang semua di pesta konsepnya orang semua. Konsepnya luar biasa. Orang panitia semua ini. Ada tiba action yang melakukan bisa dipenjara. Ini yang sering menjadi kendala di seluruh dunia ini. Terlalu banyak orang
arti konsep, tapi dalam action. Itu yang Tuhan mau. Sama seperti Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Mari kita beribadah kepada Tuhan, kiranya Tuhan berkenan dalam segala sesuatunya. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan. Engkau mengingatkan kami untuk melakukan ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati mulai dari awal kami bangun hingga kami tidur kembali setiap hari. Persembahan tubuh kami dengan segala aktivitasnya itu juga merupakan ibadah. Terutama ketika kami beribadah di rumah Tuhan. Kami rindu Tuhan supaya setiap pribadi boleh konsentrasi, totalitas, supaya ibadah kami menyenangkan Tuhan. Biarlah kami belajar kepada kitab Roma, bagaimana kami hidup beribadah di dalam Tuhan, sehingga buahnya akan kelihatan dari apa yang kami lakukan. Bahkan karunia-karunia yang telah Engkau berikan kepada kami akan kami persembahkan sebagai buah dari ibadah yang sejati. Tuhan, mampukanlah kami semua jemaat-Mu, mulai dari sekolah minggu sampai lansia, untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Biarlah kami selalu dengar-dengaran akan suara Tuhan, akan apa yang harus kami lakukan, apakah itu baik, apakah itu benar, dan apakah itu membangun, apakah itu Engkau larang. Perbaharuilah mindset kami Tuhan, bahkan pujian kami perbaharuilah ya Tuhan, supaya selalu Kristus pusatnya dalam seluruh ibadah kami, sehingga segala ibadah kami boleh menyenangkan nama Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, segala pergumulan keluarga dan keluarga, pribadi lepas pribadi dari seluruh jemaat-Mu, Tuhan kiranya yang menjawab tepat pada waktunya. Apapun yang pergumulan, bahkan penyakit yang diderita, bahkan sesuatu penderitaan, permasalahan yang tidak diketahui orang, tapi Tuhan tahu. Tuhan, pandanglah seluruh jemaat-Mu, supaya mereka mengandalkan Tuhan di dalam segala sesuatu, di dalam ketidakmampuan memikirkan segala sesuatu. Tuhan sanggup melakukannya. Tuhan sanggup dan berkuasa dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Biarlah kami bersuka cita menjalani seluruh hidup kami untuk hari-hari yang masih Engkau izinkan kami jalani. Ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan, terkhusus anak-anak kami Tuhan, yang sedang belajar, yang sedang kuliah, yang sedang mencari pekerjaan, yang sedang menanti teman hidup, yang sedang peningkatan karir. Tuhan, tolonglah mereka ya Tuhan. Jamah mereka, pribadi lepas pribadi, supaya mereka menjadi pribadi yang diberkati Tuhan, yang dipakai Tuhan luar biasa untuk negara ini. Pakailah mereka orang-orang yang takut akan Tuhan. Terutama saat ini kami lihat, kami dengar akan ada pelantikan presiden. Kemanalah Engkau membawa negara kami ini ya Tuhan. Engkau sanggup memanggil hati setiap orang, termasuk orang yang tidak percaya kepadamu. Hatinya Engkau yang pegang. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami selalu mendoakan tempat kami berada, supaya mendatangkan damai sejahtera. Terutama kami beribadah, boleh kami masih mempunyai kesempatan seluruh umat Kristen boleh beribadah dengan nyaman. Itu kerinduan kami lewat pemerintahan yang baru. Karena ibadah adalah hak setiap orang. Biarlah Tuhan yang berperkara supaya itu boleh terjadi. Jadikanlah segala sesuatu seturut dengan kehendak-Mu ke dalam setiap kami. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan dalam hidup kami. Segala pujian hormat bagi-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.